Baik, berikan aplaus yang meriah untuk kita semua pada pagi hari ini. Demikianlah susunan acara pembukaan musyawarah daerah 2 Forum Petani Kelapa Sawit se-Kabupaten Kutai Timur. Haji Nasruddin terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Forum Petani Kelapa Sawit FPKS Kutai Timur Kutim dalam Musyawarah Daerah Musda 2. Ia menakodai FPKS Kutim untuk periode tahun 2023 sampai tahun 2027, didampingi Dr. Roma Malaut, SE, MM selaku Sekretaris dan Haji Sukirman, SE sebagai Bendahara. Sebelumnya, Musda ini dibuka Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman di Gedung Serbaguna, Bukit Pelangi, Sangatta, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Dalam sambutannya, Ardiansyah mengapresiasi FPKS Kutim yang tengah melaksanakan Musda. Dia menilai, peran organisasi ini dibutuhkan guna membantu menyukseskan program pemerintah daerah. Di sisi lain, Ardiansyah memaparkan konsep kepemimpinan membangun daerah. Yang menjadi prioritas saya adalah menjadikan kawasan ekonomi Malo itu beroperasi, dan alhamdulillah Pak Mahyudin saat ini sudah masuk PT Palma Serasi Indonesia untuk membangun kebun pabrik minyak goreng. Ada perwakilannya nggak? Anugerah Energi Tama. Ya, ini Palma Serasi, kalau nggak salah ini ya Palma Serasi ini satu dengan Energi Tama ya. Oke. Insya Allah tahun 2025 kemungkinan besar industri pabriknya sudah beroperasi, sudah memproduksi. Jadi sekarang persiapan membangun bulking station, ya, membangun tangki timbun di sana untuk persiapan nanti mengisi bahan baku minyak goreng. Kemudian sudah persiapan akan masuk PT Agro Energi Pestama juga untuk membangun biodiesel dan margarin pada tahun 2026 atau 2027. Mereka sudah bersiap-siap meminta lahan, ada sekitar 10 hektar yang akan disiapkan dengan investasi sekitar 800 miliar. Ini PT Agro Energi Pestama. Artinya sudah 2 perusahaan. Perusahaan yang ketiga, grup Peladang Prima Group, yang sudah mensurvei di kawasan ekonomi Maloy, namun belum bergerak sampai saat ini. Mudah-mudahan PT Teladan setelah mensurvei wilayah, mereka juga akan siap datang. Pasca terpilih, Nasruddin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Musda yang telah mempercayakan dirinya memimpin FPKS Kutim. Ia berkomitmen dan menatap untuk menata organisasi lebih baik lagi. Banyak PR-PR yang menunggu, ya, begitu juga dengan persoalan harga tandan buah sawit, persoalan lahan, status kawasan dan sebagainya. Terus kemudian juga kita kita juga harus berpikir bagaimana industri hilir ini harus berjalan juga, karena kita ini di Kutai Timur ini sawit kita sungguh luar biasa. Cuman kan ironis juga ketika industri hilirnya kita tidak memiliki, karena di sini hanya sampai kepada produk CPO. Ternyata produk CPO itu masih turunannya juga masih banyak, ya, termasuk salah satunya mungkin saat ini ya adalah minyak goreng dan yang lain-lain. Nah, itu yang harus kita kejar, bagaimana bisa itu juga berada di Kutai Timur. Jadi kita barang-barang yang sudah jadi yang kita bawa keluar, jadi bukan lagi CPO. Kedepannya seperti itu yang harus kita targetkan. Apalagi di sini ada yang namanya kawasan industri Maloy, juga kawasan industri memang juga cocok untuk membangun sebuah pabrik industri skala menengah dan besar. Musda 2 FPKS Kutim ini turut dihadiri Wakil Ketua 2 DPRD Kutim Haji Arfan, SE, MSI anggota DPRD Kaltim Ismail, ST, MAP, Ketua DPP FPKS Kaltim Asbudi, ST, MM, mantan Ketua DPRD Kutim Haji Mahyunadi,
SE, MSI dan mantan Bupati Kutim Dr. Haji Mahyudin, ST, MM. Ketua FPKS Kaltim, Asbudi, ST, MM berpesan, ketua terpilih dapat melanjutkan program-program organisasi dengan baik. Selamat atas terpilih Haji Nasruddin, SE, hasil musyawarah 2 Forum Petani Kelapa Sawit Kabupaten Kutim 2023. Kita berharap ya harapan ini mudah-mudahan ketua terpilih dan khususnya lebih kompak, lebih visioner. Mudah-mudahan dalam proses dinamika musda tadi sangat alot. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang positif. Ada hikmah di balik itu. Sangat berdinamika dan terpilih sudah merupakan tadi programnya konsisten untuk melanjutkan program-program dalam hal untuk Kabupaten Timur baik petani sawit mandiri maupun petani swadaya. Anggota DPRD Kaltim dari Komisi 2 Ismail, ST, MAP sebelum Musda menyampaikan selamat atas pelaksanaan Musda 2 FPKS Kutim. Bagi dia, siapapun terpilih jadi ketua, yang terpenting dalam kepemimpinannya mampu mengemban amanah organisasi dengan baik untuk petani sawit dan masyarakat Kutim pada umumnya. Bicara sawit ini sebenarnya tadi saya dengar ada beberapa hal, tapi dari lepas yang tersampaikan tadi, ada yang menjadi pemikiran kita bahwa sekarang ini sawit kelapa sawit di Kutai Timur itu ada beberapa daerah yang dalam waktu tidak terlalu lama akan memasuki masa planting atau masa peremajaan karena sudah masuk ke umur 25 tahun lebih. Nah ini yang harus menjadi juga beban pemikiran dan tanggung jawab kita berpikir termasuk pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan provinsi bagaimana langkah yang harus diambil dalam rangka menghadapi masa peremajaan sawit khususnya yang berada di wilayah Wahau dan Komplek. Karena pada waktu itu nanti tentu ada kondisi masyarakat yang dulunya enak menikmati panen, nanti terpenting itu 4 tahun, 5 tahun tidak ada nilai atau hasil yang didapatkan. Sehingga ini yang menjadi pemikiran kira-kira apa yang mau dilakukan untuk kelompok masyarakat kita ya kebun sawitnya nanti akan memasuki masa peremajaan. Ya, saya kira itu yang penting juga dalam musyawarah daerah ini menjadi satu pemikiran dan harapannya saya ada rekomendasi yang dikeluarkan langkah-langkah menghadapi masa adaptasi tersebut.